Sahabat budaya, di sebuah jalan perkampungan di Kalurahan Rejowinangun, Kota Yogyakarta, terdapat sebuah sumur bertuliskan Sumur Cagar Budaya. Tidak ada narasi ataupun keterangan yang menjelaskan sumur apakah ini. Kondisi sumur hanya tampak 2/3 bagian saja, sementara bagian lain berada di balik tembok rumah warga. Beberapa warga meyakini bahwa air sumur dapat membuat awet muda. Sumur ini terletak di Kampung Pilahan, Kalurahan Rejowinangun, Kota Yogyakarta. Dengan kondisi hanya ada 2/3 bagian saja yang tampak dari luar, sementara bagian lain berada di balik tembok rumah warga. Ya, beginilah kondisi sumur cagar budaya yang ternyata adalah sumur Retno Dumilah. Tak banyak warga yang mengetahui keberadaan sumur ini ataupun kisah mengenai sumur ini. Bahkan sejak kapan sumur tersebut ada, warga juga kurang mengetahuinya. Lokasi di mana sumur ini berada kini merupakan rumah pondokan khusus putri. Mau nanya sebentar ya, Ibu tahu nggak, kenal nggak dengan sumur cagar budaya ini? Enggak. Tahu ceritanya nggak? Enggak. Oh ya udah. Iya. Pernah dengar cerita tentang sumur cagar budaya ini atau belum? Belum pernah tahu. Oh, peninggalan dari siapa? Nggak tahu juga. Oh ya. Makasih ya Mas ya. Katanya air sumur ini bikin awet muda loh Mas. Peninggalan Putri Adipati Madiun. Nggak salah. Bapak tahu ceritanya sumur cagar budaya ini atau tidak? Sumur pengaji. Sumur kuno. Ini sumur peninggalannya siapa gitu Pak? Udah ganti orang yang punya itu. Oh iya. Katanya betul nggak Pak kalau sumur ini bisa bikin awet muda gitu Pak? Enggak. Ada yang tunggu. Makasih Pak. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai sumur tersebut, kami menemui tokoh masyarakat setempat, Bapak Untung Suparjo. Sumur cagar budaya yang ada di Rejowinangun ya Pak ya? Iya, itu namanya Sumur Retno Dumilah. Dinamai Retno Dumilah karena di situ dulu pernah dipakai singgah seorang Raden Ayu Retno Dumilah. Nah, Raden Ayu Retno Dumilah itu sendiri itu adalah putri boyongan dari Madiun. Ya, putra dari putri dari Madiun yang waktu itu ditaklukkan oleh Mataram, sehingga beliau Raden Ayu Retno Dumilah itu menjadi putri boyongan ke Mataram. Nah, berada di lokasi tersebut itu apakah masuk di kawasan Mataram atau bagaimana Pak di area sumur tersebut? Iya, betul sekali. Jadi di area Mataram itu ada di Kelurahan Rejowinangun sampai di Singosaren, Jagalan dan sebagainya itu masih kawasan Kota Gede Mataram, Mbak. Bukan Kota Gede administratif. Dahulu itu memang kalau yang namanya putri boyongan itu tidak boleh langsung masuk ke kerajaan atau di keratonnya Mataram karena dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang tidak beres, dalam arti umpamanya ini pura-pura takluk tapi kemudian menyusun siasat untuk menggempur dari dalam di Kota Gede atau di Mataram. Lebih lanjut untuk mengatakan, Retno Dumilah adalah seorang senopati perang yang sulit dikalahkan. Dia memiliki senjata sakti berupa keris Kiai Gumarang. Namun karena melihat banyaknya rakyat yang menjadi korban akibat peperangan, maka kemudian mengakui kekalahan. Retno Dumilah kemudian diboyong ke Mataram dan diperistri Panembahan Senopati. Nama kampung tempat dahulu Retno Dumilah pernah tinggal sementara tersebut kemudian dikenal sebagai Kampung Dumilahan yang karena pelarutan bahasa menjadi Pilahan. Hingga kini nama Retno Dumilah juga diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Kalurahan Rejowinangun. Dan Rejowinangun kini berkembang menjadi kampung wisata yang terbagi menjadi 5 klaster, yaitu klaster budaya, klaster kerajinan, klaster herbal, klaster kuliner, dan klaster agro.
Keberadaan Sumur Retno Dumilah ini jika dikelola dengan baik tentu akan meningkatkan daya tarik wisata dari sisi klaster budaya, serta menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat setempat. Sumur Cagar Budaya atau yang bernama Sumur Retno Dumilah ternyata mengisahkan peristiwa diplomatik yang terjadi di abad ke-16 atau pada masa Panembahan Senopati. Retno Dumilah yang seorang senopati perang dan juga putri keturunan Adipati Madiun merasa prihatin dengan penderitaan rakyat pada masa peperangan, sehingga dia mengakui kekalahan dan menjadi wanita boyongan. Dari tempat inilah dahulu Retno Dumilah disengker atau transit sementara sebelum masuk ke Keraton Mataram di dalam kota gede. Dari Kelurahan Rejowinangun, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya Dewi Nur Indasari melaporkan.